Kali ini Noba akan melanjutkan part sebelumnya dari film Donghua Battle Through the Heaven. Noba mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Xiaoyan menerima esensi darah jiwa Yao Xiao tanpa ragu, lalu menatap Yao Xiao dan mengulurkan tangannya. Untuk orang-orang yang kamu bunuh, serahkan semua pil ajaib yang kamu dapatkan, ucap Xiaoyan. Yao Xiao melebarkan matanya saat mendengar ini. Apa? Kau bahkan ingin merampas sesuatu yang sudah kudapatkan dari usaha kerasku sendiri? Hei, jangan melangkah terlalu jauh. Kalau tidak, ucap Yao Xiao. Suara Yao Xiao belum selesai. Hanya untuk melihat bahwa esensi darah yang baru saja dia kirim langsung terbungkus bola api di telapak tangan Xiaoyan. Melihat ini Yao Xiao tidak berani ragu. Dia buru-buru mengeluarkan semua pil ajaib yang didapatnya dan mengirimkannya ke Xiaoyan dengan hormat. Bahkan dia menunjukkan senyuman di depan Xiaoyan. Tetapi di mata Xiaoyan senyum ini penuh dengan pisau yang ingin mencabik-cabiknya. Jika aku mengikuti bos besar, mungkin aku bisa mendapatkan bagian dari kue. Hal itu tidak buruk, tapi apa yang buruk adalah ketika aku bertemu dengan bos besar dengan sifat tercela. Tidak hanya memberiku sepotong kue, tapi bahkan merampas semua uang yang aku dapatkan. Dan kamu tidak akan meninggalkan setetes pun air, ucap Yao Xiao merentangkan tangannya dan memutar matanya ke langit. Tunggu sebentar, di mana cincin di tangan mereka? Ucap Xiaoyan. Yao Xiao menjadi pucat karena terkejut. Dia menatap Xiaoyan seolah-olah orang di depannya bukanlah manusia. Saudaraku, aku sudah membunuh mereka semua untukmu dan menyerahkan semua pil ajaib kepadamu. Sekarang apalagi yang kau butuhkan dari cincin mereka? Ucap Yao Xiao hendak menangis. Aku hanya ingin pil energi di cincin-cincin itu dan sisanya milikmu. Anggap saja sebagai hadiahmu, ucap Xiaoyan sambil tersenyum. Mata Yao Xiao melebar dengan marah. Dia selalu dibuat kesal oleh Xiaoyan. Yao Xiao terengah-engah, hatinya dipenuhi amarah dan dia hampir memuntahkan seteguk darah tua. Tapi apa yang bisa dilakukan? Api di tangan Xiaoyan naik lagi saat ini dan dia hanya bisa memberikan senyum maaf kepada Xiaoyan. Saudaraku, terlalu terburu-buru juga tidak baik. Ada yang ingin aku katakan. Ini adalah pil energi yang aku dapatkan dari cincin mereka. Tolong simpan dengan baik saudaraku, ucap Yao Xiao. Pada saat ini tawa cekikikan datang dari lengan jubah Xiaoyan. Dan tawa ini berasal dari tahanan roh. Melihat Yao Xiao yang diremas dengan sangat menyedihkan oleh Xiaoyan, tahanan roh merasa jauh lebih seimbang di dalam hatinya. Yah, saat melihat orang lain yang sama sengsaranya dengannya, sepertinya dia merasa begitu nyaman. Itulah tahanan roh. Yao Xiao menundukkan kepalanya dengan nafas panjang. Dia tidak tahu apakah ini yang namanya hidup tidak lebih baik dari kematian. Faktanya Yao Xiao juga memiliki kebiasaan merampok harta orang lain. Tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan menjadi korban pada akhirnya. Dia dulu berpikir bahwa kadang-kadang dia bertindak terlalu tidak manusiawi. Tetapi sekarang dibandingkan dengan Xiaoyan, dia masih jauh dianggap sebagai manusia. Yao Xiao ingin pergi, tapi Xiaoyan berbicara lagi. Aku melihat bahwa kamu sangat tertarik dengan pil ajaib ini, dan kamu sangat ingin meningkatkan pil ajaib di tubuhmu. Katakan mengapa? Tanya Xiaoyan. Yao Xiao tertegun sejenak dan menatap Xiaoyan dengan sedikit keterkejutan di matanya. Matanya sangat aneh. Seolah dia bertanya-tanya mengapa Xiaoyan datang ke sini dan dia tidak tahu kenapa. Apakah kamu mengenal Raja Iblis Tianhe? Tanya Yao Xiao. Xiaoyan menganggukkan kepalanya. Saudaraku, apakah kamu tahu apa kekuatan Raja Iblis Tianhe itu? Ucap Yao Xiao. Xiaoyan sedikit mengernyit saat mendengar ini dan memelototi Yao Xiao. Jangan cicil kentut di mulutmu, langsung ke intinya saja, ucap Xiaoyan. Raja Iblis Tianhe dulunya adalah keabadian dewa setengah langkah dan dikabarkan bahwa dia hampir dipromosikan menjadi keabadian dewa.
Setelah berita menyebar ke sini, alasan mengapa begitu banyak makhluk abadi datang ke sini tanpa ragu dengan nyawa mereka sendiri adalah karena Raja Iblis Tianhe telah mencapai level setengah langkah keabadian dewa dan memiliki warisan dari keabadian dewa yang kuat. Aku mendengar bahwa lapisan atas menara pembantaian memiliki keterampilan bertarung tingkat kuno. Agaknya kamu pasti tahu bahwa bahkan jika kamu menerobos ke tingkat keabadian dewa, masih sulit untuk menerobos dalam kekuatan tempur sampai kamu memiliki skill bertarung tingkat kuno. Memiliki keterampilan bertarung tingkat kuno juga merupakan pengejaran banyak makhluk keabadian kaisar. Dan untuk pergi ke tingkat yang lebih tinggi dari menara pembantaian, kamu membutuhkan banyak energi iblis. Selain itu, jika kamu ingin mendapatkan keterampilan bertarung yang diwariskan dari Raja Iblis Tianhe, kamu memerlukan setidaknya pil ajaib ungu dengan 100 pola. Sekarang hidupku ada di tanganmu. Sejujurnya meskipun aku langkah keempat keabadian kaisar, aku tidak memiliki keterampilan bertarung tingkat kuno di tanganku. Dengan cara ini jika aku menghadapi langkah keempat yang sama dari kekuatan keabadian kaisar, jika pihak lain memiliki keterampilan bertarung tingkat kuno, membunuh di level yang sama tidaklah sulit. Itu sebabnya aku juga menginginkan keterampilan bertarung tingkat kuno yang legendaris. Dan untuk mencoba kesempatan itu aku harus berusaha sekuat tenaga mencuri energi sihir sebagai persyaratannya, ucap Yao Xiao menjelaskan. Xiaoyan mendengarkan setiap kalimat Yao Xiao. Meskipun mulut orang ini sedikit patah, tetapi setelah analisis yang cermat dari kata-kata ini, tampaknya semua penjelasannya memang benar. Dan Xiaoyan tidak menemukan kekurangan dalam kata-katanya. Keterampilan bertarung tingkat kuno yang legendaris, gumam Xiaoyan. Yao Xiao sedikit mengangguk. Xiaoyan mengeluarkan pil ajaib yang diberikan oleh Yao Xiao tadi di tangannya dan melemparkannya ke mulutnya. Energi iblis yang kuat meletus di tubuhnya. Dengan panik berkumpul menuju pil ajaib di meridiannya. 19 pola, 20 pola, 22 pola, gumam Xiaoyan. Garis-garis pada pil ajaib di dalam tubuhnya terus-menerus memoles pola. Dan Xiaoyan dapat merasakan energi iblis yang terkandung dalam pil ajaib tersebut meningkat dengan cepat. Sebelumnya Xiaoyan tidak mengetahui fungsi dari pil ajaib. Tetapi skill bertarung bayangan cahaya Tianhe membuat Xiaoyan tidak lagi menahan energi iblis. Karena untuk menggunakan gambar bayangan darah Tianhe membutuhkan energi iblis yang lebih kuat. Sekarang Xiaoyan bahkan telah mendengar apa yang Yao Xiao katakan, yaitu keterampilan bertarung tingkat kuno. Xiaoyan tidak tahu apakah lantai skill di pagoda emas memiliki keterampilan bertarung tingkat kuno yang legendaris. Tapi setidaknya dengan kekuatan dewanya saat ini, skill bertarung di pagoda emas tidak akan memberikannya keterampilan bertarung tingkat kuno. Zantua, aku ingin tahu, apakah ada keterampilan bertarung tingkat kuno di lantai skill? Ucap Xiaoyan langsung mengirim jiwanya ke dalam pagoda emas untuk bertanya. Yang Mulia Zuzang telah meninggalkan banyak keterampilan bertarung di lantai skill. Tetapi yang terkuat dari keterampilan bertarung ini hanya tingkat keberuntungan tingkat atas. Untuk keterampilan bertarung tingkat kuno yang legendaris tidak dapat dipertahankan dalam bentuk slip giok. Jadi bahkan jika Zuzang ingin menyimpannya, dia tidak dapat menyimpannya. Untuk hal ini kamu harus mengandalkan keberuntunganmu sendiri, ucap Zanlao. Xiaoyan sedikit mengernyit. Untungnya dia bertanya tepat waktu. Saat ini Xiaoyan tahu melalui Yao Xiao bahwa ada warisan kuat yang ditinggalkan oleh Raja Iblis Tianhe di menara pembunuhan. Dalam warisan ini keterampilan bertarung tingkat kuno memiliki pengaruh yang sangat tinggi. Justru karena inilah, setelah berita itu menyebar, ada begitu banyak eksistensi yang tertarik. Mereka bahkan mempertaruhkan nyawanya untuk mendapatkan warisan dari Raja Iblis Tianhe. Eksistensi yang hampir melangkah ke ranah keabadian dewa. Xiaoyan bukan dari alam Xuanyin, jadi dia belum pernah mendengar tentang Raja Iblis Tianhe. Dan tidak tahu jelas mengapa warisan Raja Iblis Tianhe memiliki daya tarik yang begitu kuat. Karena ini masalahnya maka warisan Raja Iblis Tianhe juga harus diperhitungkan, ucap Xiaoyan. Setelah beberapa saat Xiaoyan perlahan membuka matanya. Saat ini pil ajaib di tubuhnya telah memadat 36 baris. Xiaoyan dapat merasakan bahwa setelah pil ajaib memiliki energi iblis yang cukup. Xiaoyan perlahan berdiri. Dia tidak terus menelan buah molo. Dengan pengalamannya sebelumnya,
Dia mengerti bahwa harta semacam ini harus dimakan perlahan. Tidak perlu terlalu terburu-buru. Karena bahkan jika terus ditelan, sumber energi dalam jumlah besar akan meluap dari tubuh Xiaoyan. Dan efisiensi kondensasi bintang Doqi akan mencapai kemacetan. Kali ini Xiaoyan meningkatkan total sebanyak 300 juta bintang Doqi. Yang bukan merupakan keuntungan kecil bagi Xiaoyan. Xiaoyan tidak terus berlatih dengan rakus. Apa yang dia perlukan selanjutnya adalah melakukan pertempuran. Pada saat ini mata Xiaoyan menunjukkan cahaya pemikiran. Dia berpikir bahwa kelima ahli Taisu ini tidak akan menunda terlalu banyak waktu. Tetapi karena mereka tidak dapat melanggar batasan ruang, mereka juga membutuhkan pil ajaib untuk masuk ke sini. Itulah persyaratan untuk memasuki lantai yang lebih tinggi. Mereka juga perlu bersaing mendapatkan energi iblis untuk memasuki menara pembantaian lantai atas. Xiaoyan berdiri. Sekarang ada 5 buah molo yang tersisa. Apakah ada tempat di lantai 6 di mana aku bisa mendapatkan energi iblis? Tanya Xiaoyan. Lantai 6 hanya memiliki pohon molo. Total ada 6 pohon. Tapi setelah aku memeriksanya, semua buah molo di pohon-pohon ini sudah dipetik oleh orang lain sebelum kita. Ucap Yoxiao menghela nafas dengan sedih. Xiaoyan tidak berbicara, tapi sedikit mengangguk. Kalau begitu ayo pergi ke lantai 7, ucap Xiaoyan. Setelah pil ajaib di tubuh ditingkatkan ke level yang diperlukan untuk promosi, beberapa orang kuat akan memasuki level yang lebih tinggi dari menara pembantaian. Siapapun yang mencapai level tertinggi lebih dulu akan menjadi yang pertama mendapatkan bagian dari kue. Semakin cepat pil ajaib dipromosikan, semakin cepat naik ke level tinggi. Dan semakin besar kemungkinan mendapatkan keberuntungan. Pada saat ini sosok Xiaoyan tersapu ke depan. Tidak sulit menemukan pintu teleportasi menuju lantai 7. Ini karena setiap transportasi lantai kira-kira sama. Dan berkas cahayanya begitu megah sehingga bisa dilihat dari kejauhan. Pada saat ini mata Yoxiao menunjukkan cahaya terang. Dia tahu bahwa selama Xiaoyan pergi ke lantai 7, dia akan memiliki kemungkinan besar untuk menyingkirkan Xiaoyan. Ketiga sosok itu terendam ke dalam sinar cahaya. Dan mereka semua menghilang dari lantai ke-6 menuju lantai 7. Tidak lama setelah ketiga sosok itu menghilang, terlihat sesosok muncul di lantai 6. Matanya menyapu kanan kiri dan depan belakang, tetapi dia tidak menemukan apapun. Tidak, seharusnya aku sangat cepat. Apakah mereka sudah pergi ke lantai 7? Ucap sosok itu. Dia mengerutkan kening dengan erat, menunjukkan senyum pahit dan tak berdaya. Sosok ini adalah Senju yang ditinggalkan oleh Xiaoyan. Dia berhasil mengumpulkan energi iblis yang cukup dan memperoleh kualifikasi untuk memasuki lantai 6. Tapi tanpa diduga dia masih ditinggalkan. Tidak, sepertinya mereka tidak berada di grid yang sama, ucap Senju berpikir sejenak. Lalu menggerakkan tubuhnya dan terus mencari energi iblis. Jika dia terus bergerak maju, dia mungkin bisa menyusul kelompok Xiaoyan. Dalam beberapa kasus, mereka yang menjadi tawanan Xiaoyan sangat ingin melarikan diri. Tapi untuk Senju justru ingin mengikuti Xiaoyan. Ini karena Senju selalu merasa firasat buruk di hatinya. Dia selalu merasa bahwa sesuatu yang besar akan terjadi di menara pembantaian ini. Selama dia bisa menyenangkan Xiaoyan, setidaknya dia memiliki keamanan tertentu. Itu lebih baik daripada hanya duduk di sini menunggu kematian. Terlebih lagi semua orang saat ini terjebak di menara pembantaian. Dan mereka tidak tahu kapan mereka bisa keluar dari sini. Namun seiring berjalannya waktu, beberapa orang masih tidak sabar dan memilih untuk melanjutkan. Secara alami jumlah orang berkurang saat mereka naik. Tetapi Xiaoyan tidak mengejar kecepatan secara membabi buta. Bagaimanapun tujuan Xiaoyan bukan hanya keterampilan bertarung dari tingkat kuno. Tujuannya masih sama sampai sekarang, yaitu meningkatkan kekuatan dewanya. Scene berganti di lantai 7 menara pembantaian. Seperti lantai-lantai sebelumnya, suasana di lantai 7 juga redup. Sosok Yoxiao muncul dari berkas cahaya. Pertama-tama dia segera melihat sekelilingnya. Ketika menyadari tidak ada Taiking dan Xiaoyan, sontak saja kegembiraan melintas di wajahnya.
Semuanya seperti yang aku harapkan. Ada banyak ruang di lantai 7. Kemungkinan bertemu satu sama lain sangat kecil ketika memasuki pintu teleportasi. Hahaha, orang sialan itu terlalu penuh kebencian. Akhirnya aku bebas, ucap Yoxiao. Setelah berbicara dia mengeluarkan buah molo dan dia melemparkannya ke mulutnya dengan satu lemparan. Namun sebuah cahaya dingin tiba-tiba melintas. Yoxiao terkejut sesaat. Ini karena buah molo tidak dilemparkan ke dalam mulut. Ketika dia melihat ke bawah, dia menemukan bahwa tangannya sendiri telah hilang. Yoxiao menoleh hanya untuk melihat dua sosok menatapnya dengan seksama. Wajah Yoxiao tiba-tiba menjadi pucat dan ketidakpercayaan terlukiskan di wajahnya. Tidak mungkin, benar-benar tidak mungkin. Kemungkinan 3 orang dapat muncul di tempat yang sama sangat kecil. Ini hampir tidak mungkin, ucap Yoxiao mengutuk marah. Taiking lah yang memotong salah satu tangannya. Tetapi dalam beberapa tarikan napas, telapak tangannya tumbuh lagi. Hanya saja untuk buah molo itu sudah berada di tangan Xiaoyan. Kamu sebelumnya mengatakan bahwa buah molo dipetik oleh orang lain. Artinya kamulah orang lain itu, ucap Xiaoyan memandang Yoxiao dengan acuh tak acuh. Hehehe, saudaraku, apa yang kamu bicarakan? Buah molo ini adalah satu-satunya yang aku miliki. Dan aku menemukannya dengan susah payah, ucap Yoxiao tersenyum masam. Taiking, ayo kita lakukan. Orang ini tidak memiliki satu kata pun kebenaran. Jadi tidak ada gunanya menyimpannya hidup, ucap Xiaoyan melambaikan tangannya. Pedang panjang Taiking bersinar dingin ketika dia menatap Yoxiao. Niat membunuh yang kuat muncul dari matanya yang indah. Bagus, ucap Taiking menjawab dengan lembut. Setelah berbicara, dia menggerakkan tubuhnya dan mengayunkan pedang panjangnya untuk menusuk Yoxiao. Tunggu dulu, saudaraku. Kamu sangat cemas. Bukankah aku menyimpannya untukmu? Ada 6 buah di sini. Terimalah semuanya, ucap Yoxiao langsung mengeluarkan 6 buah molo dari cincin penyimpanannya. Dengan lambaian tangan Xiaoyan, dia memasukkan 6 buah ke dalam cincinnya. Menambahkan 5 buah sebelumnya, totalnya ada 11. Xiaoyan tidak terus mempersulit Yoxiao, tetapi melihat sekelilingnya. Tempat ini sangat sepi, seolah-olah mereka yang pertama mencapai lantai 7 sudah membersihkannya. Faktanya kecepatan Xiaoyan tidak cepat, bahkan bisa dikatakan lambat. Ini karena banyak waktu dihabiskan untuk meningkatkan kekuatan dewanya. Dan eksistensi keabadian lainnya tentu saja tidak peduli dengan sumber energi. Mereka hanya menyerap energi iblis dan terus bergerak ke lantai atas menara pembantaian. Kekuatan jiwa domain Xiaoyan menyebar, namun dia sedikit mengernyit. Seluruh menara pembantaian diselimuti kabut abu-abu energi iblis. Jadi sangat sedikit yang bisa dilihat sejauh mata memandang. Tidak mungkin sesunyi ini. Kelihatannya ada penyergapan di sini, gumam Xiaoyan. Yoxiao melihat sekeliling dengan waspada ketika dia mendengar kata-kata itu. Sedangkan untuk Taiking, matanya juga sedikit menyipit. Dan film pun berakhir. Terima kasih ya yang sudah nonton Nobas sampai akhir. Sampai jumpa.